Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1656 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita kembali belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 29, ayat 15 sampai ayat 30. Di bawah perikop, Yakub menikah dengan Lea dan Rahel. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Yakub berada di rumah pamannya, yaitu Laban. Laban memiliki 2 anak perempuan, Lea yang tertua dan Rahel yang bungsu. Yakub rupanya jatuh cinta kepada Rahel pada pandangan pertama. Karena kecantikan Rahel yang menawan hati Yakub,
Sehingga Yakub mau mengambil Rahel untuk menjadi istrinya. Perhatikan ayat 18 sampai ayat 21. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan Yakub. Yakub rela melakukan apa saja demi gadis yang dicintainya, yaitu Rahel. Amin. Sudah perhatikan perjuangan Yakub. Yakub rela bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yakub bekerja selama 7 tahun di rumah Laban, dianggapnya 7 tahun itu seperti apa? Seperti beberapa hari saja. Haleluya. Kenapa Yakub merasa bahwa 7 tahun itu seperti beberapa hari saja? Karena cintanya kepada Rahel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita melakukan sesuatu dengan sukacita, dengan cinta, sesuatu yang berat akan terasa enteng, akan terasa ringan. Amin. Berbeda rasanya kalau sesuatu yang kita kerjakan, satu hal yang tidak kita senangi. Baru beberapa jam kita kerjakan, itu seperti kita ada di meja hijau, saudara, sedang dihakimi. Seperti di neraka, saudara, betul? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti Yakub. Dia melakukan dengan cinta, dia melakukan dengan sukacita, sehingga 7 tahun itu dirasanya bagi Yakub hanya beberapa hari saja. Haleluya. Saudara, saya teringat dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Saudara dengar baik, apapun yang saudara kerjakan saat ini, lakukan itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk bos saudara, tapi lakukan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Karena kalau kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segenap hati kita, kita memberikan yang paling terbaik karena kita melakukan itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita upah. Amin. Tuhan akan memberi kita upah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah 7 tahun berlalu, sesuai dengan kesepakatan dengan Laban, di mana dalam perjanjian itu, Laban akan menyerahkan Rahel kepada Yakub. Perhatikan ayat 22 sampai ayat 25. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel, aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Yakub ditipu oleh pamannya sendiri. Betul? Yang seharusnya Yakub nikahi adalah orang yang dia cintai, yaitu Rahel. Tapi apa yang dilakukan Laban kepada Yakub? Laban menipu Yakub. Dari firman Tuhan ini, saya belajar bahwa hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Betul? Nama Yakub identik dengan penipu. Kita lihat Yakub beberapa kali menipu, saudara.
Yakub menipu Ishak ayahnya. Yakub juga menipu saudaranya Esau. Jadi apa yang Yakub pernah lakukan, itu pasti akan dia tuai, pasti dia akan alami. Yakub ditipu pamannya atau mertuanya sendiri. Saya percaya hari itu adalah hari yang sangat menyakitkan bagi Yakub. Karena Yakub masih belum sadar kalau yang tidur dengan dia, yang dia nikahi adalah Lea. Yakub nanti sadar besok paginya, saudara. Saudara, saya mau tanya, saudara pernah kena tipu nggak? Saya percaya saudara pernah kena tipu, betul? Pertanyaannya, bagaimana rasanya? Pasti menyakitkan, betul? Tuhan mau ajarkan kepada Yakub bahwa menjadi korban penipuan itu sangat menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat ini menegur kita semua bahwa hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Apa yang saudara lakukan itu akan kembali kepada saudara sendiri. Kalau saudara menipu, satu saat nanti saudara akan ditipu. Kalau saudara mengasihi, satu saat nanti saudara akan dikasihi. Kalau saudara memberkati, satu saat nanti saudara akan diberkati. Itulah tabur tuai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pelajaran yang menarik dari Yakub. Walaupun dia sudah menjadi korban penipuan oleh pamannya, oleh mertuanya sendiri, tapi dia tidak menyerah. Amin. Konsep pernikahan pada saat itu memang poligami. Nanti di zaman Musa baru ditertibkan bahwa pernikahan itu adalah monogami. Yakub tetap semangat walaupun dia menjadi korban penipuan. Saudara dengar baik. Mungkin saat ini saudara menjadi korban penipuan, tapi tetap semangat berjuang. Amin. Haleluya. Ayat 27 sampai ayat 30. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang kita pelajari di sini adalah semangat juang dari Yakub. Amin. Jangan teladani niatnya. Jangan sampai saudara yang sudah menikah tapi masih bersemangat mendapatkan istri baru, itu dosa besar, saudara. Kalau saudara mati langsung masuk neraka. Bertobat. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, katanya Alkitab masih relevan sampai sekarang. Iya, betul. Alkitab masih relevan sampai sekarang dalam arti nilai-nilai rohaninya yang masih relevan sampai sekarang ini. Makanya tidak heran, kejadian ribuan tahun yang lalu tapi masih mengena kepada kita, memberikan pesan nilai-nilai rohani kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara, karena saudara berprinsip, oh Alkitab ini masih relevan, dulu sampai sekarang masih relevan. Akhirnya saudara menghalalkan pernikahan kedua, ketiga, keempat saudara dengan prinsip seperti ini. Saudara beda zaman. Kalau saudara mau seperti Abraham, mau seperti Yakub, Salomo, Daud yang memiliki istri lebih dari satu, dengar baik. Saudara seharusnya hidup di zaman itu, bukan hidup di zaman sekarang. Betul? Di zaman kasih karunia ini, Tuhan sangat menghormati pernikahan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita pelajari dari Yakub adalah perjuangannya. Dia rela bekerja 7 tahun lagi demi Rahel. Sekali lagi, 7 tahun itu seperti hanya beberapa hari saja. Karena apa? Karena Yakub melakukannya dengan segenap hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yakub. Yang pertama saudara, lihat perjuangan Yakub. Amin. Bekerja ekstra luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang mengatakan 2023 ini tahun gelap, tahun misteri. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus berjuang. Jangan menyerah dengan keadaan, tapi berjuang. Amin. Karena saya percaya, usaha kita, perjuangan saudara dan saya, tidak akan mengkhianati hasil. Orang yang tetap bertahan, bahkan sampai ke podium juara, adalah orang yang terus berjuang. Terus berjuang. Walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan di depannya, tapi dia terus berjuang. Sampai pada akhirnya, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka yang terus berjuang di jalan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, lihat Yakub. Yakub menuai apa yang dia pernah tabur. Yakub pernah menipu, kan? Akhirnya apa? Dia kena tipu. Saudara, saya percaya hukum tabur tuai itu tetap berjalan. Yakub orang yang diberkati. Tapi sudah perhatikan, dia kena apa yang dia tuai. Walaupun posisi saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sudah setia melayani, tapi ingat, hukum ini, tabur tuai. Apa yang saudara tabur, satu hari nanti saudara akan tuai. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, taburlah kebaikan, sehingga menghasilkan berjuta-juta kebaikan. Karena prinsip saya begini, satu biji mangga, saudara tanam, dia akan bertumbuh. Dia akan menghasilkan buah, bukan satu lagi. Dia akan berbuah terus, bahkan orang yang menanamnya akan mati, saudara. Tapi pohon itu akan terus menghasilkan buah. Saudara yang menanamnya, tapi anak cucu saudara yang menikmati berkat. Makanya mulai dari sekarang, tanam buah-buah kebaikan. Karena bukan hanya saudara yang menikmati buahnya, tapi anak cucu cicit saudara. Amin. Diberkati dengan apa yang saudara tabur sekarang ini. Haleluya. Yang ketiga, saudara, walaupun Yakub ditipu, tapi Yakub tetap bersemangat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi kita boleh melemahkan kita, mematahkan semangat kita, saudara. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang tahu firman, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bersemangat. Amin. Harus tetap bersemangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di sekeliling kita yang pesimis sehingga mereka melemahkan iman kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bersemangat. Betul, banyak tantangan, persoalan. Ada ketidakpastian di depan kita. Tapi tetaplah bersemangat. Seperti Yakub. Amin. Dia bekerja 7 tahun lagi. Dia rasa 7 tahun itu hanya beberapa hari saja. Saking semangatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yakub. Kita belajar perjuangannya. Kita belajar apa yang dia pernah tabur, dia tuai. Dia kena tipu karena dia pernah menipu. Akhirnya kena apa yang dia tabur, dia tuai. Dan yang ketiga kita belajar. Walaupun Yakub pernah kena tipu, tapi dia tetap bersemangat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka sungguh merasakan hadirat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus mereka rasakan setiap waktu. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.